Alright guys, balik lagi di channel teman santuy alias Cok Santuy dalam pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 383 guys ya. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak spoiler bagian sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah membantu Mas Tao menghilangkan energi jahat di tubuhnya, bahkan juga membantu Mas Tao berevolusi menjadi dolo api tertinggi dengan bantuan karet pil esensi api ribuan tahun, Hu Yuhao lantas kembali membuka dimensi spektral, serta mengajak Mas Tao untuk segera menemui para tetua pavilion Dewa Laut. Pavilion Dewa Laut masih memancarkan cahaya keemasan redup. Pohon emas yang tinggi masih ada di sana. Segala sesuatu yang akrab dengan Masio Tao masih ada di sini. Air mata jatuh dari matanya tanpa terkendali ketika dia melihat segala sesuatu saat dia berlutut di tanah. Sambil menangis terseduh-seduh, akhirnya bisa kembali ke rumah ternyamannya. Masio Tao juga menunjukkan tatapan kosong memandangi pavilion Dewa Laut. Dia saat ini tidak seperti seorang Feng Hao dulu kuat, melainkan hanya terlihat seperti seorang gadis biasa. Sekitar 10 tahun telah berlalu sejak dia ditangkap. 10 tahun itu berlalu seperti mimpi. Dia telah tenggelam dalam ki jahat dari awal sampai akhir, dan dia tidak memiliki kendali atas pikirannya. Meski Wu Yuhao sempat menyelamatkannya di tengah jalan selama beberapa waktu, dan dia mencoba mengendalikan diri, tetapi dia tidak bisa melakukan itu sejak lama. Dia kembali jatuh ke siklus mengerikan. Tapi setelah roh pelindungnya dimurnikan, dia kini tidak perlu takut dengan ki jahat, membuatnya benar-benar menjadi dolo api tertinggi tanpa efek samping seperti sebelumnya. Masio tahu kini seperti seseorang yang baru saja kembali dilahirkan. Hu Yuhao berlutut di samping Masio Tao, tetapi dia tidak berusaha menghiburnya, hanya menemani Masio Tao melepaskan kesedihan. Mau bagaimanapun, Yu Hao menyadari kakaknya telah sangat menderita selama lebih dari 10 tahun ini. Masio Tao menangis selama 15 menit. Saat ini ada sosok muncul tidak jauh dari lokasi mereka. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah dekan divisi roh pelindung Yan Shaoze sekaligus guru pribadi Masio Tao. Sehingga membuat Masio Tao segera mengangkat kepalanya. Dia tanpa sadar memanggil Yan Shaoze dengan sebutan guru, bahkan segera berlari dan jatuh ke pelukannya. Dia seperti seorang putri kembali melihat ayah terkasihnya. Nah, Mimin jelasin sedikit ya guys ya. Selain menjadi guru pribadi, Dekan Yan memanglah orang yang selama ini membesarkan Masio Tao. Dia tidak memiliki seorang anak, sehingga memperlakukan Masio Tao seperti anaknya sendiri. Selama ini juga, Dekan Yan secara diam-diam terus-menerus mencari keberadaan Masio Tao selama bertahun-tahun. Namun sayangnya, dikarenakan benua Dolo terlalu luas, dia tidaklah bisa menemukan keberadaan putri angkatnya. Sehingga melihat sang putri kini benar-benar muncul dan berada di pelukannya, bagaimana mungkin orang sekuat Dekan yang tidak meneteskan air mata kebahagiaan? Kesedihan dan momen ini jelas segera menarik seluruh tetua. Semua orang mengungkapkan ekspresi puas ketika mereka menyaksikan kembalinya Masio Tao. Selain itu juga, dengan kembalinya Masio Tao, maka kekuatan Akademi Shrek juga kembali bertambah. Mereka juga telah melihat betapa gilanya Masio Tao saat sebelumnya melakukan baku hantam dengan Yu Hao. Sehingga secara keseluruhan, Masio Tao memiliki bakat tidak kalah dari Yu Hao. Dia juga hampir menjadi dolo transenden alias berada di level 94. Tepat ketika semua orang merasa bahagia dan bersemangat,
Hu Yuhao diam-diam memasuki pavilion Dewa Laut dan berjalan ke kamar Tang Wutong. Dia kemudian meminta Xiao Xiao untuk meninggalkan ruangan dengan alasan ingin berduaan dengan kekasihnya yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Tidak mengatakan apapun dan hanya mencoba memahami perasaan Wu Yuhao, Xiao Xiao hanya mengangguk. Kemudian dia berbalik meninggalkan ruangan mereka. Senyum tipis muncul di wajah Wu Yuhao saat dia menatap wajah pucat Tang Wutong yang mengerikan ketika dia berbaring di tempat tidur. Dia dengan lembut menyisir rambut yang biru kemerahan sebelum mencium pipinya dengan sangat lembut. Wu Yuhao mengatakan dirinya sudah melakukan semua yang dia bisa. Pasalnya kerajaan Ryu telah mundur dari kota Shrek dan Masio Tao telah kembali. Sehingga dua keinginannya telah terpenuhi. Meskipun ada beberapa hal lain yang masih membutuhkan perhatiannya, namun dia beranggapan Tang Wutong lebih penting, sehingga dia berniat membawanya kembali ke Sekte Haotian. Yuo juga tidak peduli bagaimana nanti perlakuan kedua ketua sekte dengan adanya fakta seperti ini. Asalkan Tang Wutong bisa pulih, Yu Hao siap memberikan segalanya. Bahkan jika itu harus mengorbankan nyawanya. Sambil ngomong sendiri, Yu Hao terlihat mengeluarkan selembar kertas dan mulai menulis beberapa hal. Kemudian meninggalkan surat tersebut di atas meja. Dia lantas memasukkan Tang Wutong ke dalam dimensi spektral. Kemudian secara diam-diam meninggalkan pavilion Dewa Laut dan cabut dari wilayah Akademi Shrek. Beberapa saat kemudian, ketika Xiao Xiao kembali ke tempat ini, dia hanya melihat sebuah surat tanpa adanya Hu Yuhao dan Tang Wutong. Bahkan tempat tidurnya juga hilang, sehingga dia segera membawa surat tersebut kepada Elder Suan. Di dalam surat tersebut, Hu Yuhao mengatakan kalau dia pergi bersama Tang Wutong, dikarenakan tidak ada orang yang mengerti harus berbuat apa dengan kondisi kekasihnya saat ini. Yu Hao lantas berniat mencari pertolongan. Dia juga tidak peduli apapun bayarannya harus menyembuhkan Tang Wutongnya. Terlebih lagi, jika Tang Wutong tidak ada alias kembali menghilang seperti sebelumnya, Yu Hao tidak mengerti harus berbuat apa lagi. Dia juga meminta Elder Suan dan seluruh tetua untuk tetap menjaga diri dan berhati-hati. Meski isi surat Yu Hao terdengar sangat tenang, tetapi semua orang bisa merasakan kelelahan berat dalam kata-katanya. Mereka bisa merasakan kesedihan di hati Hu Yuhao. Pada dasarnya, Yu Hao telah membawa banyak hal di pundaknya selama beberapa tahun. Dengan adanya Tang Wutong, setidaknya dia memiliki dukungan spiritual. Sekarang Tang Wutong sangat terluka. Hu Yuhao memilih untuk pergi. Lebih tepatnya, dia tidak pergi, tetapi pergi mencari pengobatan untuk Tang Wutong. Di saat Elder Suan hanya bisa berharap dan berdoa untuk kesembuhan Tang Wutong, serta menutup surat yang diberikan Hu Yuhao, Masio Tao diam-diam berdiri di sampingnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, namun matanya seolah-olah memancarkan sorot yang sangat kuat. Dia juga mendukung keputusan Yu Hao pergi dari akademi untuk melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Dirinya akan menggantikan Yu Hao memikul tanggung jawab untuk akademi. Bahkan dengan wajah tegas, Masio Tao meminta Elder Suan untuk memberikan posisi Yu Hao kepadanya. Dia akan melakukan sebaik mungkin, kemudian mengembalikan jabatan setelah Yu Hao kembali. Tidak satu pun dari para tetua menolak ucapan Masio Tao. Mereka sadar, mungkin hanya Masio Tao yang layak sementara waktu menggantikan Yu Hao. Mereka juga tidak berpikir Masio Tao melakukan hal ini demi kekuasaan, sehingga Elder Suan segera menyetujui ucapannya. Singkat cerita, ketika Masio Tao bertanya kepada Xiao Xiao apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Yu Hao selama dia pergi, serta Xiao Xiao mulai menceritakan semua hal yang dia ketahui, Wu Yu Hao terlihat sudah meninggalkan kota Shrek. Dia kini terlihat sangat santai, perasaannya juga sangat tenang. Sebuah perasaan yang belum pernah dia rasakan selama bertahun-tahun. Dia seperti lepas dari banyak beban dan tanggung jawab. Meskipun pada dasarnya, meninggalkan semuanya seperti ini tidaklah mudah bagi Yu Hao, namun terkadang meninggalkan tanggung jawab bisa menjadi kunci kebahagiaan.
Akhirnya tiba saatnya baginya untuk sementara waktu menyerahkan semuanya. Dia benar-benar ingin melupakan segalanya di dunia ini dan hanya melindungi Tang Wutong. Pada dasarnya, jika bukan karena Tang Wutong turu alias koma, Yu Hao jelas tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya. Dalam hatinya masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Tapi jelas semuanya tidak akan lebih penting dari mantan abang Frank alias Tang Wutong. Waduh, Mimin seneng sih mantan Mimin dapet cowok perhatian kayak gini ya kan? Tanpa sadar, Huo Hao sudah terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Jarak antara Akademi Shrek dan Sekte Haotian juga tidak terlalu jauh. Sekte tersebut berada di wilayah Kerajaan Tianhun. Lebih tepatnya saat ini menjadi wilayah Kerajaan Rio. Dikarenakan kecepatan Yu Hao benar-benar edon, tidak ada satupun alat roh pengintai udara mampu menemukan keberadaannya. Namun apapun alat roh yang berada dalam jangkauan Yu Hao, jelas tidak bisa lepas dari deteksinya dan kehancuran. Dia bahkan tidak perlu menggunakan energi apapun. Sejak Yu Hao membunuh Master Alat Roh kelas 9, Yu Hao telah mengembangkan pemahaman baru tentang senjata tersembunyi Sekte Tang. Rasanya benar-benar kembali ke dasar. Perasaan itu sangat ajaib. Inilah sebabnya dia masih bisa menghancurkan formasi inti dari alat roh pengintai udara selama dia memiliki sepotong kecil logam. Bahkan jika alat itu sekalipun berada dalam ribuan meter jauhnya. Di sisi lain, Juzi diam-diam duduk di tenda komandan. Dia kini kembali ke kota Radian sejak kalah taruhan dari Huo Hao. Sama seperti pasukan mundur, anggota yang tersisa dari pasukan naga dan mata iblis juga kembali dari wilayah Kerajaan Doling. Setelah kembali, komandan pasukan mata jahat segera menghadap para master jahat, di mana sama-sama kita ketahui, dia telah menjadikan para master jahat sebagai dalang kematian komandan pasukan naga di wilayah Kerajaan Doling. Semuanya sesuai dengan rencana Yu Hao sebelumnya. Masih ingat kan guys? Masa udah lupa ya kan? Pada saat ini, para master jahat seperti tanpa kepala, Zhongliwu tiba-tiba saja menghilang setelah kalah taruhan dari Huo Hao. Sementara para dolo transenden master jahat entah mati atau terluka, mereka juga tidak menunjukkan diri, sehingga kekuatan Sekte Roh Suci secara keseluruhan telah jatuh. Ketika Master Alat Roh lainnya mendengar sebuah berita kalau ada keributan antara mata iblis jahat dan Sekte Roh Suci, mereka segera bergegas untuk menengahi. Namun mereka juga menjadi sangat marah ketika mereka mengetahui dari Komandan Mata Jahat kalau Sekte Roh Suci membunuh Komandan Naga. Bahkan Juzi tidak akan bisa menangani kekacauan seperti itu di dalam markas militer. Hasil akhirnya adalah hampir semua Feng Hao dulu dari Sekte Roh Suci melarikan diri. Namun mereka yang lebih lemah semuanya terkoyak oleh para Master Alat Roh yang emosi. Pada saat berikutnya, banyak komandan pasukan Alatro berlutut di hadapan Juzi dan meminta hukuman atas tindakan mereka sebelumnya. Namun, apakah benar-benar mungkin untuk menghukum mereka sekarang? Pasukan Master Alatro adalah pendukung setianya. Akibatnya, Juzi hanya bisa sementara waktu menempatkan pasukan di luar perbatasan asli Kerajaan Tianhun. Selain itu, dia mengirim pesan untuk menunggu hukuman dari Kaisar alias Sutianran. Hanya dengan melakukan ini, dia bisa mencapai resolusi sempurna. Kalau tidak, jelas akan ada pemberontakan. Meskipun Juzi sudah menebak semuanya pastilah ulah Yu Hao, namun tidak ada yang tahu siapa yang menyerang dua legiun Alatro, sehingga dia sendiri tidak bisa melakukan apapun untuk mengatasi situasi perselisihan internal seperti ini. Rencana Yu Hao benar-benar telah berhasil. Selain itu juga, Juzi menolak untuk percaya bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Huo Hao. Huo Hao pada dasarnya jauh lebih licik dan kuat dari apa yang dia bayangkan selama ini. Anak itu benar-benar tumbuh menjadi musuh berbahaya. Beberapa saat kemudian, Permaisuri Juzi menahan semua komandan yang terlibat dalam penyerangan Sekte Roh Suci. Dia masih harus melakukan apa yang benar di permukaan. Pada saat yang sama, dia juga meyakinkan mereka
Dia adalah pemimpin pasukan. Sekarang masalah internal telah muncul. Kesalahan akan dikaitkan dengan dirinya terlebih dahulu. Jika kaisar menghukum mereka, dirinya akan menanggung semua konsekuensinya. Pada saat ini, seorang Master Alatro mengatakan semua masalah ini tidak ada hubungannya dengan Juzi, serta permaisuri Juzi telah berkontribusi luar biasa hedun untuk kerajaan Rio, bahkan kini menguasai wilayah kerajaan Tianhun, sehingga Kaisar Sutianran tidaklah akan menghukumnya. Siapa yang akan mengharapkan permaisuri Dewi Perang mengatakan bahwa dia akan menanggung semua kesalahan. Dia adalah seorang permaisuri. Dia juga komandan pasukan. Dia bisa mengaitkan semua kesalahan dengan kekacauan internal. Sementara kekacauan bisa dikaitkan dengan komandan. Alasan kekacauan ini masih bisa membebaskannya dari kesalahan. Namun Juzi bahkan tidak akan melakukannya. Ini berarti bahwa dia bersedia memikul semua tanggung jawab. Hal ini dia lakukan juga sebagai arti tidak meninggalkan satupun bawahannya dalam masalah apapun. Semua Master Alatro jelas menyadari tanggung jawab apa yang harus dia tanggung untuk masalah seperti ini. Dengan menyerang Sekte Roh Suci, hal itu setara dengan menyebabkan pemberontakan. Hukuman untuk pemberontak adalah pembasmian 9 generasi. Dengan kata lain, di bawah perlindungan Juzi, hukuman mereka bisa berkurang. Ya, maksudnya itu dimusnahkan dari mereka sampai 9 keturunan ya guys ya. Gak boleh ada keturunan seorang pemberontak intinya di dalam wilayah kerajaan Rio. Sampai sini jelas ya guys ya. Permaisuri Dewi Perang ini pernah menjadi yatim piatu yang diselamatkan oleh Kaisar Kerajaan Rio. Banyak orang mencoba skema melawannya ketika dia memutuskan untuk menikahinya. Seorang permaisuri tanpa latar belakang yang tepat dilarang di keluarga kekaisaran. Jika bukan karena fakta bahwa Sutianran mengabaikan semua keberatan, Juzi tidak akan pernah menjadi ratu. Pada saat ini, seorang komandan tiba-tiba berlutut dan bersedia berbagi hukuman. Bahkan kemudian diikuti oleh semua komandan juga berlutut melakukan hal yang sama. Keheningan langsung menyelimuti seluruh tenda komandan. Pada saat yang sama, Juzi tiba-tiba juga berlutut dan tidak bisa menahan air mata. Dia berterima kasih atas kesetiaan mereka. Namun Juzi tetaplah harus menanggung semua konsekuensi seorang diri di hadapan Sutianran. Dari harus menarik mundur pasukan, sampai konflik internal, bahkan kematian Komandan Legiun Naga alias sepupu Sutianran. Master Alatro kelas 9 tertua mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Juzi. Ekspresinya sangat ganas, tetapi dipenuhi dengan ketulusan. Dia juga bertanya, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa meringankan Juzi? Dewi Perang Juzi menegaskan, dengan kepercayaan seluruh pasukannya, dia siap menerima hukuman apapun. Bahkan jika harus dihukum mati, dia akan mati tanpa penyesalan. Namun dikarenakan putranya masih muda, dirinya meminta mereka untuk melindungi Su Yunhan apapun yang terjadi, serta membantunya menjadi kaisar di masa depan. Mereka tidak dapat melanjutkan setelah berbicara sampai di sini. Juzi mendapatkan kembali ketenangannya dan menghibur semua jenderal sebelum mengirim mereka kembali untuk beristirahat. Adapun bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah ini, mereka akan mengikuti rencana sebelumnya. Namun dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Kadang-kadang, menempatkan dirinya pada posisi prajurit lebih penting. Dengan melakukan hal itu, dia bisa menenangkan mereka. Dengan memenangkan hati mereka, dia kemudian bisa memenangkan seluruh dunia. Juzi mengambil langkah solid untuk mencapai targetnya dan mendapatkan simpati. Ya intinya sih kayak pura-pura gitu ya guys ya, supaya dapat dukungan untuk Su Yunhan. Jadi semua pasukan militer itu ada di pihak Juzi dan nantinya di masa depan bisa mendukung Su Yunhan menjadi kaisar. Sampai sini jelas ya guys ya. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita spoiler di bagian 383-nya. Wu Yuhao akhirnya kembali ke Sekte Haotian membawa Tang Wutong ya guys ya. Tujuannya jelas ingin menyembuhkan Tang Wutong, di mana Yuo beranggapan
Kalau Daming dan Reming pastilah mengetahui cara menyembuhkan Tang Wutong. Soalnya mereka mengetahui jalan kultivasi kekasihnya tersebut. Sedangkan di sisi lain, kekacauan internal antara Sekte Roh Suci dan pasukan militer terjadi. Semuanya sesuai dengan rencana Yuhao ya kan? Namun yang lebih membagongkannya, Juzi justru memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan dukungan dari pasukan militer. Tujuannya jelas untuk menggulingkan Su Tianran di masa depan. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update dan spoiler selanjutnya. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.